low, singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil tentang batas-batas wilayah Indonesia di bagian sebelah barat. Perkenalkan, nama saya Syakira Pramita. Nama saya Safira Nazla. Perkenalkan, nama saya Ajeng Anggraini. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggraini. Perkenalkan, nama saya Putri Alfianti. Perkenalkan, nama saya Tasya Triana. Perkenalkan, nama saya Ismail Sanubis. Perkenalkan, nama saya Robin Iskia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyadino. Perkenalkan, nama saya Rafi Ilmi Yubah. Ladies and gentlemen, are you ready? Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Berdasarkan letak astronomis, letak wilayah dapat dilihat melalui garis bujur dan lintang. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sementara itu, secara geografis, Indonesia berbatasan dengan benua Asia dan Australia dan berada di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Pasifik. Mengutip dari buku IPS Terpadu Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah, karya Nana Supriyatna, Mamat Ruhmiat, dan Qasim, letak geografis inilah mempunyai peranan dalam mewarnai pola kehidupan bangsa Indonesia, baik ideologi, politik, maupun ekonomi. Oleh sebab itu, posisi silang Indonesia yang strategis menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang kebudayaan dunia secara astronomis. Batas paling barat Indonesia adalah 95 derajat bujur timur, yakni Sabang. Sementara itu, menurut letak geografis, batas sebelah barat negara Indonesia adalah Samudra Hindia dan perairan negara India. Pulau yang berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Andaman adalah Pulau Ronde, Indonesia, dan Nicobar, India. Lalu bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia dengan Samudra Hindia? Pada Maret 2020, terjadi gelombang Samudra Hindia yang sedang mengamuk. Disinilah mental pelaut diuji, tak segampang yang dibayangkan, mempertaruh hidup dan mati, tapi dengan doa, badai pasti berlalu. Nelayan Indonesia tetap menangkap ikan walaupun keadaan di lautan Samudra Hindia sedang dalam ombak besar. Kapal riset tercanggih milik Indonesia saat ini yang dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, kapal yang digunakan khusus untuk eksplorasi laut, survei oseanografi, dan hidrografi ini memiliki manfaat yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang maritim. Dan juga mengenai kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi sampai LIPI yang terlibat dalam ekspedisi Widya Nusantara dan ekspedisi Sabang yang mengelilingi Samudra Hindia selama 25 hari yang dimulai dari Pelabuhan Muara Baru Jakarta pada tanggal 7 Mei 2015, berlabuh di Padang, Sabang, dan kembali lagi ke Pelabuhan Muara Baru Jakarta pada tanggal 31 Mei 2015. Pulau Rondo terletak di ujung utara Sumatera, tepatnya di ujung barat Pulau Weh, dan merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan negara India. Posisi Pulau Rondo sangat strategis, yaitu di ujung barat Indonesia dan merupakan jalur pelayaran internasional. Pulau ini termasuk dalam 12 pulau terluar prioritas. Pulau Rondo termasuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Ujung Bau, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi NAD. Pulau ini tidak dihuni secara tetap, tetapi secara bergantian oleh marinir dan petugas jaga mercusuar. Pulau ini terletak di Samudra Hindia dan berbatasan dengan negara India. Secara geografis, Pulau Rondo terletak pada koordinat 6 derajat 430 utara dan 95 derajat 645 timur. Pulau ini merupakan salah satu pulau kecil yang ada di wilayah Kabupaten Sabang. Selain Pulau Weh, Kalah, Rubiah, dan Seulako, di pulau ini terdapat titik dasar nomor 177 dan titik referensi nomor 177 dan sebuah mercusuar. Jarak Pulau Rondo dengan kota Sabang sekitar 15,6 km dengan Kelurahan Loboih 91
9,3 km dan dengan kelurahan Ujung Bau 4,8 km. Luas Pulau Rondo 0,4 km persegi. Dapat dicapai dengan kapal motor dari kelurahan Ujung Bau selama 40 menit, dari kelurahan Loboi setengah jam, dan dari kota Sabang 1,75 jam. Untuk menuju Pulau Rondo dapat diakses dengan menggunakan kapal motor dari beberapa tempat, antara lain dari kelurahan Ujung Bau selama 40 menit, dari kelurahan Loboi setengah jam, atau dari kota Sabang selama 1 jam 45 menit. Pendudukan sosial budaya dan kelembagaan di sekitar Pulau Rondo yang tak berpenghuni ini, kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Ujung Bau dan masyarakat daerah lain adalah mencari ikan. Daerah tangkapannya tidak jauh dari pulau tersebut karena mesin kapal nelayan belum mampu melewati gelombang yang besar hingga batas Laut Andaman. Ekosistem dan sumber daya hayati. Terumbu karang. Pulau Rondo memiliki berbagai jenis tutupan terumbu karang. Jenis karang yang dominan berupa karang keras atau hard coral 32,3%. Jenis lainnya yaitu koral mati atau dead coral 19,6% dan karang lunak atau soft coral 2,6%. Kelimpahan biota yang hidup bersosiasi dengan terumbu karang. Dasar perairan Pulau Rondo didominasi oleh kelompok ikan yang berukuran lebih kurang 1 inci. Jenis lainnya yaitu bulu babi atau sea urchis, diadema sp, ikan berukuran kurang lebih 1 inci, siput dan kima, teripang dan echinometra. Selain berbagai jenis ikan, juga ditemukan benda asing atau non-biota yang terdapat di sekitar terumbu karang, seperti perangkap ikan, alat tangkap ikan, dan sampah. Sampah yang mengendap di dasar perairan Pulau Rondo diperkirakan berasal dari kapal-kapal ikan yang bersandar untuk istirahat. Karang yang ditemukan di dasar Pulau Rondo memiliki ukuran koloni karang relatif besar dengan diameter rata-rata mencapai 100,3 cm, terutama dari jenis koloni kerang table or elfron yang bentuknya cenderung melebar. Kondisi terumbu karang di dasar perairan Pulau Rondo mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh beberapa faktor, sehingga menjadi karang patah, hancur, atau rusak. Faktor penyebab kerusakan karang yang dominan terjadi disebabkan antara lain jangkar kapal nelayan, perubahan suhu, pembentukan massa putih, kerusakan lainnya. Berdasarkan kegiatan observasi langsung di lapangan dan informasi dari masyarakat bahwa ekosistem mangrove dan padang lamun belum pernah ditemukan di sekitar Pulau Rondo. Perikanan. Perairan pulau ini memiliki kekayaan hayati yang melimpah, antara lain terumbu karang dan berbagai jenis ikan, baik ikan hias maupun ikan ekonomis seperti tuna, terigi, tebang, dan kerapu. Di perairan ini terkadang dijumpai ikan hiu yang menjadikan Pulau Rondo sebagai daerah penangkapan ikan. Kondisi ini didukung adanya proses upwelling akibat pertemuan arus dari utara dan selatan yang menyebabkan banyak terakumulasinya berbagai jenis ikan. Vegetasi. Pulau Rondo merupakan pulau yang bervegetasi cukup lebat. Sebagai besar lahan merupakan hutan tropika basah atau dengan vegetasi pohon, semak, dan herbal. Berbagai jenis vegetasi di antara pohon kelapa atau terutama di pinggir pantai, cengkih, buah-buahan, kayu tepatah, gelumpang, kayu laut, medang, dan lagan. Sumber daya non-hayati. Aktivitas pengelolaan sumber daya. Yang pertama, lingkungan. Pulau Karang yang berbentuk bulat ini memiliki topografi berbukit atau bentuk cone dengan ketinggian yang rendah. Bentuk lahan pulau ini berupa perbukitan denudasional, terkikis ringan, dan terumbu pelataran yang ada di perairan sekelilingnya. Kondisi pantai terjal dan berbatu sehingga agak sulit didarati dari arah laut. Letaknya yang berada di laut lepas dengan arus dan gelombang yang relatif lebih besar menyebabkan pulau ini rawan abrasi. Elevasi ketinggian Pulau Rondo antara 0 sampai 35 meter di atas permukaan laut atau DPL. Secara umum, iklim Pulau Rondo termasuk ke dalam iklim tropis. Data iklim yang bersumber dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Sabang menunjukkan bahwa curah hujan mencapai 2.130,8 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 149 hari per tahun. Kondisi temperatur harian di sekitar Pulau Rondo berkisar 21,5 derajat Celcius sampai 30,5 derajat Celcius, sedangkan kecepatan angin mencapai 10,8 knot dengan arah angin terbanyak menuju arah barat. Sarana dan prasarana.
Di pulau ini terdapat mercusuar yang dijaga secara bergantian oleh petugas mercusuar dan terdapat titik referensi dan titik dasar yang terdaftar dalam PP nomor 38 tahun 2002. Posisi rondo ini sangat strategis karena berada pada jalur pelayaran antara dua benua yaitu Asia dan Eropa, sehingga memberikan arti penting bagi terbukanya berbagai peluang maupun ancaman dari luar. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya menjaga pulau rondo antara lain: A. Rekonstruksi dan pemeliharaan titik dasar dan titik referensi. B. Meningkatkan pengawasan oleh aparat pemerintah sebagai salah satu pulau terluar NKRI yang perlu dijaga kedaulatan. C. Perlu dibangun perlindungan pantai dan ancaman abrasi seperti penanaman mangrove dan pembuatan bangunan pemecah ombak. Dan presentasi dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.